butir telur untuk 3 orang. Pada hari itu, tiba-tiba sang raja merasakan rindu yang sangat dalam terhadap Abu Nawas. Namun, raja ingin menemui Abu Nawas di rumahnya, bukan di istananya. "Wahai pengawal, hari ini saya ingin ke rumah Abu Nawas. Sekarang juga kamu ambilkan kuda saya yang terbaik," titah baginda raja. Pengawal itu pun meminta penjaga kuda menyiapkan kuda yang terbaik, dan dipilihlah kuda yang berwarna putih dan gagah dan terlihat sangat sehat sekali. Setelah kuda putih itu siap, sang raja langsung menungganginya. Dengan sangat gagah, sang raja memasuki kota. Sang raja menemukan pemandangan yang sangat bagus, kota dengan tatanan bangunan yang sangat rapi, serta jalanan yang sangat halus. Tak lama kemudian, rombongan raja hampir sampai mendekati rumah Abu Nawas. Namun, Abu Nawas sebenarnya sudah mengetahui akan didatangi oleh sang raja. Info diperoleh dari tetangganya. Untuk itu, Abu Nawas keluar rumah untuk menyambut sang raja. Abu Nawas keluar rumah dengan melilitkan handuk di kepalanya. Ia pun duduk di pinggir jalan melihat arak-arakan sang raja. Raja pun tertarik dengan sosok lelaki yang berikat kepala handuk itu, dan memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. "Siapa kamu?" tanya baginda raja. "Saya ini Dewa Bumi," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Nah, lantaran kamu Dewa Bumi, pastinya kamu bisa membesarkan mata prajuritku yang sipit ini. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan saya hukum pancung," kata baginda raja. "Hahaha, kalau begitu baginda ini tidak memahami apa yang saya maksudkan. Saya ini Dewa Bumi dan saya bukan Dewa Langit. Kalau memang baginda menginginkan supaya mata prajurit baginda yang sipit itu menjadi besar, seharusnya baginda meminta pertolongan kepada Dewa Langit, karena dialah yang mengurusi segala masalah dari pusar ke atas," jawab Abu Nawas. "Jika baginda meminta pertolongan kepadaku, urusanku adalah segala hal yang berkaitan dengan bagian pusar ke bawah, karena saya ini Dewa Bumi," jelas Abu Nawas lebih lanjut. Setelah itu, Raja Harun ar-Rasyid berbincang-bincang dengan Abu Nawas beberapa lamanya. Raja sangat terkesan akan kecerdasan yang dimiliki oleh Abu Nawas. Setelah puas berbincang-bincang, Abu Nawas pun diperbolehkan pulang. Namun, beberapa hari lalu, sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Kemudian seorang istri baginda Harun ar-Rasyid merebus 5 butir telur, dan raja pun mengundang Abu Nawas untuk makan bersamanya. "Saya ingin supaya kamu yang membagi 5 telur ini secara adil, dan tanpa harus memecahkan untuk kita bertiga," kata baginda Raja Harun ar-Rasyid. Tanpa ragu-ragu sama sekali, Abu Nawas pun mengambil 5 butir telur tersebut dan berkata, "Inilah untuk yang mulia 1, dan ini untuk saya 1, dan sisanya untuk istri tuan," kata Abu Nawas. Baginda raja pun bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa bisa begitu? Ini perilaku yang sangat tidak adil." "Wahai tuanku, ini sangat-sangatlah adil, karena baginda sudah mempunyai 2 telur, saya pun juga mempunyai 2 telur, sedangkan istri tuan tidak mempunyai telur sama sekali. Jadi itu sangatlah adil," kata Abu Nawas. Sejenak raja pun terdiam. Sejurus lalu baginda tertawa ngakak dan baru mengerti perkataan Abu Nawas itu. Jawaban Abu Nawas itu menggembirakan hati sang raja, dan setelah makan telur, Abu Nawas pun diperintahkan untuk pulang dan diberikan hadiah oleh sang raja. Sekian dan terima kasih.